Alkitab itu luar biasa, tapi kadang sulit dibaca dan ngebingungin karena Alkitab bukan cuma satu kitab, tapi koleksi dari berbagai kitab yang ditulis ribuan tahun dengan gaya yang berbeda-beda yang semua yang diinspirasi oleh Tuhan dikumpulkan oleh Gereja Katolik menjadi sebuah Alkitab. Kita sebenarnya mau baca, tapi tanpa tuntunan akan sangat mudah menjadi tersesat. Ada sebuah narasi kalau Alkitab itu sebenarnya hanya satu cerita. Cerita tentang rencana Allah untuk keselamatan manusia. Setelah kita ngerti cerita itu, kita juga bisa ngerti konteks dari setiap kitab dalam Alkitab. Jadi, inilah cerita Alkitab dalam 10 menit. Mari kita mulai dari permulaan. Allah berfirman dan menciptakan segalanya baik yang bersifat material maupun spiritual. Semua makhluk bergantung pada Tuhan setiap saat sebagai sumber kehidupannya, termasuk ciptaan yang paling agung, manusia. Dan karena kemurahan kasih Allah, Adam dan Hawa hidup dalam kepercayaan yang penuh pada Allah, sesama, dan semua ciptaannya. Dunia menjadi gambaran indah dari penciptanya, cerminan harmoni kehidupan yang sempurna. Tapi iblis, malaikat pemberontak itu, membohongi Hawa dengan liciknya bahwa Tuhan mungkin gak sehebat itu. Manusia pun bisa hidup tanpa Tuhan. Adam dan Hawa pun terjebak dalam perangkap si iblis yang membuat jurang pemisah yang dalam antara mereka dan Allah, memberkasi dan kehidupan. Inilah yang disebut dosa. Tanpa Allah, yang ada hanyalah kehancuran dan kematian. Kelanjutan ceritanya adalah tentang rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dan untuk memulihkan hubungan manusia yang benar dengan Allah melalui ketaatan seorang wanita dan ketulusan kasih yang hidup dari anaknya yang ilahi yang akan menginjak kepala ular itu. Ini keturunan Adam dan Hawa hidup dalam hubungan yang telah rusak dengan Allah. Kesombongan dan ketidakpercayaan mereka menjadi rasa malu, pengkhianatan, kekejaman. Di tengah kekacauan itu, Allah mengutus Abram. Rencana Allah untuk dunia ini adalah menciptakan sebuah keluarga hebat untuk memimpin manusia kembali bersatu dengan Allah. Diawali dengan sebuah keluarga yang tidak terduga. Pada masa tuanya, Abram dan istrinya tidak memiliki anak dan telah kehilangan harapan untuk memiliki anak. Namun Allah meminta Abraham untuk tetap percaya padanya karena tak ada yang mustahil baginya. Allah pun menunjukkan mujizatnya dengan menganugerahi Abraham seorang putra. Dan Allah berjanji melalui anak ini, keluarganya akan menjadi bangsa yang besar yang akan menyebarkan berkat Tuhan bagi dunia. Garis keturunan patriark muncul, termasuk seorang bernama Israel, yang arti namanya bangsa pilihan Allah, yang anak-anaknya menjadi para bapak leluhur dari kedua belas suku Israel. Namun, di tengah penderitaan yang melanda dunia, bencana kelaparan memaksa mereka meninggalkan tanah mereka. Bangsa Israel pun menjadi budak di Mesir, negara yang sangat menyembah berhala. Allah mendengar tangisan mereka dan turun tangan. Ia menampakkan diri pada Musa, orang Israel, dan memerintahkan dia untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Musa pun menjadi utusan Tuhan dan mengajak bangsanya keluar dari kegelapan menuju pada terang Allah. Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, membebaskan bangsanya dari belenggu perbudakan melalui laut. Dan ia menjanjikan sebuah tanah terjanji yang kaya dan subur seperti surga. Akan tetapi, meskipun Allah telah menunjukkan kebesarannya, menyelamatkan, membebaskan mereka dari Mesir, mereka kembali menyembah berhala. Begitu pula ketika mereka tiba di tanah terjanji dan mendapati musuh di sana. Seharusnya ini bukan masalah karena Allah baru saja menunjukkan kekuasaannya terhadap musuh-musuh mereka. Tapi mereka malah ketakutan. Mereka nggak masuk ke tanah terjanji itu. Sebaliknya, mereka berkelana di padang gurun. Bahkan, dalam padang gurun yang kering dan tandus sekalipun, Allah tetap mencukupi kebutuhan mereka dan terus menunjukkan kasih-Nya. Ia bahkan tinggal bersama mereka di tabernakel dan menerangi jalan mereka. Setelah 40 tahun dalam pencobaan dan bertumbuh, bangsa Israel kembali memasuki tanah terjanji. Tapi dari sini kita dapat melihat pola yang terus berulang dalam Alkitab. Allah telah membuktikan bahwa mereka dapat mempercayainya. Ia memberi mereka jalan yang terang dan jelas untuk hidup bersama dengannya. Namun bangsanya ini tetap tersesat dan butuh Allah untuk menuntun mereka lagi dan lagi. Ketidakpercayaan ini sampai pada titik di mana mereka menolak Allah sebagai rajanya dan malah meminta seorang manusia sebagai raja, seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Maka Allah mengabulkan permintaan mereka dengan menjadikan Daud, orang yang berkenan di mata Allah, sebagai raja mereka untuk membawa bangsa Israel kepada Allah. Kalian masih ingat janji Allah kepada Abraham? Ia memberikan janji yang sama pada Daud.
sebuah kerajaan yang kekal. Namun sayangnya, sama seperti manusia lain, ia jatuh dalam pencobaan sebagai akibat dari dosa Adam. Ia dan generasi raja-raja berikutnya jatuh dalam dosa seperti korupsi, penyembahan berhala, dan kejahatan-kejahatan lainnya di seluruh negeri, sampai akhirnya semua hancur. Melalui para nabi, Allah memperingatkan umatnya kalau mereka beresiko kehilangan tanah mereka sepenuhnya. Dan itu terjadi. Melemah, mereka takluk dari bangsa lain dan terusir dari tanahnya. Kehilangan rumahnya, bait Allah pun dihancurkan. Lahirnya kerajaan kekal tampaknya mustahil. Apalagi sebuah kerajaan yang menjadi berkat bagi dunia. Namun, Allah tidak meninggalkan umatnya. Ia mengutus nabi-nabinya untuk membawa kembali hati umatnya padanya dan menjanjikan seorang penyelamat. Selama 70 tahun dalam pengasingan, Tuhan bekerja di hati seorang raja yang bukan dari bangsa Israel, yang dengan ajaibnya mengirimkan kembali bangsa Israel ke tanah terjanji, rumahnya. Mereka kembali dan membangun kembali bait Allah dan Yerusalem. Jumlah mereka semakin menyusut karena banyaknya serangan dari bangsa lain yang menjajah. Namun mereka tetap berpegang teguh pada janji Allah, berjuang dan mati untuk iman mereka. Dengan semakin kecilnya jumlah mereka dan kelamnya nasib mereka, sudah saatnya Tuhan menggenapi janjinya. Sejak dari mula-mula, Allah selalu menuntun umatnya kembali padanya. Tapi sekarang, ia sendiri yang akan masuk dalam kegelapan itu. Melalui keluarga kecil yang tidak biasa yang merupakan keturunan Raja Daud. Sama seperti seorang wanita membawa dosa ke dalam dunia, sekarang Allah memilih seorang wanita untuk membawa kuasa keselamatannya ke dalam dunia. Dia mengandung seorang anak, Yesus, Sang Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dia tumbuh, dibaptis, dan berdiam di padang gurun selama 40 hari, seperti yang dilakukan bangsa Israel sebelum memasuki tanah terjanji. Barulah misinya dimulai, untuk menyelamatkan anak-anak Allah dari perbudakan atas dosa. Dahulu, Allah berjalan bersama mereka dalam tabernakel. Kini, ia berjalan, hadir dan tinggal bersama bangsanya secara langsung. Ia memberikan tanda-tanda dan mujizatnya, mengajarkan ajaran para nabi sebelumnya, dan menggenapi ajaran kitab suci sebelumnya. Ia merangkul semua orang yang tersesat, kesepian, dan terabaikan. Ia mengajak mereka untuk tidak berbuat dosa dan mengikutinya. Yesus Kristus memberitakan bahwa ia adalah satu-satunya jalan kepada Allah dan menyatakan bahwa ia adalah jalan menuju hidup yang kekal. Banyak yang mengikuti dia, namun ada juga yang menentangnya. Mereka menolaknya, menyiksa, bahkan menyalibkannya. Manusia pertama berpaling dari Tuhan, sang sumber kehidupan, dan hasilnya adalah kematian. Sekarang, Tuhan telah menjadi manusia dan menanggung penderitaan dari kematian itu pada dirinya sendiri. Sang sumber kehidupan mati. Akan tetapi, maut tidak dapat menaklukkannya. Setelah 3 hari dimakamkan, Kristus bangkit, membuka jalan bagi kita untuk persatuan dengan Allah. Banyak yang menjadi saksi kebangkitannya dan bersukacita dalam Yesus, Sang Juru Selamat. Ini kelihatan seperti akhir dari cerita, tapi bukan. Ini adalah awal dari cerita. Yesus mengaruniai pengikutnya dengan Roh Kudus dan lahirlah gereja untuk menghidupi dan meneruskan misinya. Sama seperti Yesus yang dibaptis, begitupun semua yang menjadi anggota gereja. Melalui pembaptisan, kita terlahir kembali menjadi anggota keluarga Allah. Inilah kerajaan kekal yang tidak dapat dikalahkan maut, berkuasa sepanjang masa dengan Yesus sebagai Raja. Gereja menyebar ke seluruh penjuru bumi, memberkati bangsa-bangsa sesuai dengan yang dijanjikannya. Dan sekarang, kisah ini sampai pada Anda. Mungkin Anda merasa kehilangan arah dan hidup Anda berantakan, tapi Allah mengundang Anda untuk jadi bagian dari cerita yang sedang ditulisnya. Allah ingin menerangi hidup Anda dengan kisah dalam Alkitab ini dan membimbing Anda ke hubungan yang intim dengan Dia. Lewat halaman demi halaman, dalam podcast Bible in a Year, kita akan lanjutkan kisah itu. Saya harap Anda bergabung dalam perjalanan ini. Hi, everyone. It's Father Mike. We've witnessed how powerful it is to discover the story of salvation and how we fit into that story today through the Bible in a Year podcast.
And now, thanks to everyone who has supported the podcast both spiritually and financially, we're able to bring this message to even more people through this short, powerful video. This is a huge project, and it's only possible thanks to your ongoing support. So we ask, if you believe in the Bible in your mission and want to see more animated videos like this one, please consider supporting Ascension's free media at ascensionpress.com/support so we can continue this work of bringing the good news to all those searching for God. Again, that's ascensionpress.com/support. Thank you, and God bless.